Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والأنام اللهم صل وسلم وبارك وترحم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد حضرة المختارمين والمكرمين para kiai, para asatidz, para muallim, para musyif, para murabbi, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Ahmad Zainuddin MA, beserta Mudirul Ma'had Dr. Kiai Haji Badruddin MHI, beserta staf Ma'had, Murabbi Murabbiyah, Musyrif Musyrifah, Muallim Muallimah, wabil khusus adik-adik mahasantri kelas Ta'lim Afkar kelas Asasi G Mabna Khadijatul Kubra Ma'had UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua yang mengikuti dan mendukung kajian Ta'lim Afkar pada malam hari ini, rahimana wa rahimakum. Yang senantiasa kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian kitab Ta'lim Afkar, kitab Safinatun Najah li Syekh Al-Alim Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami Al-Asyafi'i atas izin Allah bisa kita mulai kembali, tentu saja dengan harapan ta'lim ini menjadikan keberkahan bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi studi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ilmu yang kita dapatkan dengan barokah muallif, dengan barokah para guru-guru, menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, untuk itu marilah kita mulai ta'lim ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada ahli bait beliau, kepada para dzurriyyah beliau, istri-istri beliau, para tabi'in tabi'in, para musannif, para muallif, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala ibadah ini, jika ta'lim ini ada nilai ibadahnya, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala hadiah pahala dari ta'lim afkar ini kita limpahkan, kita hadiahkan kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita, kepada keluarga besar kita, al-ahya'i minhumul amwat. Talaba li ridhahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li suhuli umurina wa li husuli maqasidana wa li qada'i hawaijina, hawaijid dunya bil maisirah wa hawaijil akhirah bil maghfirah wa li futuhi qulubina hadratan nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama'il amirin khususan ila ruhi sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa مشايخنا وأساتذتنا وشيخ مشايخنا وإلى سند القرآن الشريف وآل
لجميع مؤلف كتبنا مؤلف دروسنا وخاصة إلى مؤلف هذا الكتاب كتاب سفينة النجاة للشيخ العليم شيخ سليم بن سمير عبد الحضرمي الشافعي ولمؤلف كتاب شرح كاسية السجال لشيخ العلي محمد نووي الجوي البندري وعنصر مفورهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik adik-adik, kita baca doa ta'lim afkar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan وزينا بالعلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan doa li Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad doa qabla durus. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumak wa ta'limak wa tadhkurah والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. آمين اللهم آمين. Bismillah. Baik adik-adik, di kesempatan ta'lim afkar di bab malam ini kita akan kupas tuntas tentang apa itu wudhu. Jadi wudhu itu adalah sangat urgen sekali dalam kehidupan ibadah kita. Karena wudhu itu termasuk bil mutahhir ar-rafi' fil wudhu'i wa huwal musamma al mutahhir rafi'. Artinya apa? Wudhu itu disebut dengan mutahhir rafi' karena mensuci dengan menghilangkan hadas, mempersiapkan kita untuk ibadah seperti sholat, karena sholat adalah bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan suci, baik itu suci zahir dan suci batin. Di kesempatan kali ini di wudhu kita akan membicarakan tentang fardu wudhu, tentang fardu wudhu, kemudian syarat wudhu itu apa saja, kemudian sunnah wudhu apa, kemudian yang membatalkan wudhu itu seperti apa, kita akan bahas. Yang pertama adalah fardu wudhu, ya. Sebentar. Fi faraidil wudhu. Faslun fi faraidil wudhu. Ini adalah kitab Safinatun Najah, matannya. Di kitab di PDF dijelaskan faslun fi faraidil wudhu. Fasal ini menjelaskan tentang fardu wudhu.
Di dalam wudhu itu kenapa kok dikatakan fardu? Kenapa kan? Sedangkan di sholat itu setiap perbuatan aktivitas dari takbiratul ihram sampai salam itu bukan dikatakan fardul wudhu, bukan dikatakan fardu, tapi dikatakan dengan arkanus sholah, bukan faraidus sholah. Tapi untuk di wudhu itu dikatakan faraidil wudhu, karena rukun dan fardu itu artinya sama, hampir sama ya, hampir sama. Rukun dengan fardu. Kalau di wudhu namanya fardu, kalau di sholat namanya rukun. Itu sama-sama penting. Artinya apa? Aktivitas dari fardu atau rukun ini kalau tidak dilakukan di dalam aktivitas ibadah tersebut, salah satunya misalkan kita tidak mengusap wajah atau tidak membasuh wajah, nah itu tidak sah, itu namanya fardu. Jadi fardu itu adalah sesuatu yang dilakukan salah satunya dalam aktivitas ibadah, jika kita tidak dilakukan itu akan membatalkan atau mengakibatkan ibadah itu tidak sah. Maka ini penting sekali pengetahuan tentang faraidil wudu, tentang fardu wudu. Baik, faslun fi faraidil wudu'i, tentang fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Kalau di makna pesantren itu misalnya makna Jawa ada utawi, ada mubtada. Furu kalau di pesantren seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i utawi piro-piro farduni wudu iku sittatun ono 6. Jadi karena ini tidak semuanya dari suku Jawa, maka saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Furudul wudu sittatun, adapun fardu-fardunya wudu yang harus dilakukan itu ada 6. Ada 6. Al-awwalu an niyat. Walau kana al-wudu manduban arkan. Maksudnya fardu-fardu wudu di sini meski itu baik dari kita melakukan aktivitas ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu, ataupun kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, misalkan kita mau sholat duha atau kita mau sholat tahajud, itu termasuk dari sini. Ada 6 ini. Walau kana al-wudu manduban ay arkanuhu. Kemudian Syekh yang pertama adalah niat. Niat. Al-awwalu niyat utawi kang kawitan, ataupun yang pertama adalah fardunya wudu adalah niat. Niat telah disinggung di pertemuan meeting kemarin di hari Rabu malam Kamis, bahwa segala sesuatu aktivitas itu tergantung dari niat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hafs Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amal, aktivitas ibadah itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu itu apa yang diniatkan oleh seseorang. Kemudian Imam Al-Fushani menjelaskan inna batahsut taklif asy-syar'iyyah al-badaniyah, bahwa keabsahan amal-amal itu tergantung niat. Adapun tuntutan hukum syariat dalam hal ini taklif itu dilakukan oleh tubuh badaniyah secara ucapan, kemudian dan perbuatan. Secara itu ucapan dan perbuatan. Itu namanya niat. Kemudian dijelaskan di syarahnya, idza kana bunyata wa innama likulli jaza ma nawahu in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran, intaha. Bahwa jika niatnya kita adalah baik, maka itu juga dicatat baik. Ketika wa in syarran kita melakukan niat yang jelek, maka juga jelek. Itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin nawa. Kemudian niat dalam wudu, wa takunu niyat inda wusli awwali juz'in minal wajhi. Niat dalam berwudu itu dilakukan ketika membasuh air pada bagian awwalu juz'in, pertama kali pada bagian wajah, bagian atasnya atau
dimulai dari tengahnya atau dimulai dari bawahnya atau pinggirnya. Jadi awwalu juz'in, misalkan kita ketika niat wudu, nawaitul wudu al-hirafil hadasil aswari fardhal lillahi ta'ala, kemudian kita menyentuh bagian atas, nah itu ketika tangan kita menyentuh tek, itu langsung niat awwalu juz'in. Di mana? Di madhabul wudu, di tembuhnya rambut. Apakah harus di atas? Tidak, di bawah juga nggak apa-apa. Dari ini awwalu juz'in, pokoknya ketika kita menyentuh tangan ke wajah itu baru nih niat seret, tapi biasanya dari atas ya, batasnya dari sini. Nanti kita jelaskan batas dari wajah itu mana, itu niat awwalu juz'in. Misalkan kita menyentuh hidung terlebih dahulu, nggak apa-apa, berarti menyentuh hidung terlebih dahulu itu awwalu juz'in, itu ketika nih niat. Misalkan begini, ketika kita menyentuh hidung belum niat, tapi ketika kita menyentuh bagian pinggir sudah niat. Maka yang hidung ini tidak dihitung dari wudhu, tapi awwalu juz'in masuk niat di pinggir. Pokoknya awwalu juz'in minal wajhi sawa'un kana dzarikil ula min a'lal wajh, atau dari bawah atau di tengah. Itu namanya niat awwalu juz'in. Itu ya. Baik, kemudian di syarahnya dijelaskan kaifiyah atau tata cara niat dalam berwudu, seperti dilakukan oleh Imam Al-Hisni, bahwa apabila mutawaddi itu orang yang berwudu adalah orang yang salim atau orang yang sehat. Maksudnya sehat itu tidak memiliki cacat, tidak memiliki penyakit bawaan, maka ia bisa melihat dengan salah satu 3 cara. Yang pertama adalah apa? Raf'il ayyan wiya raf'ul hadathi awit taharati anil hadis. Jadi orang yang berwudu itu berniat menghilangkan hadas, li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala, atau niat melakukan toharoh. Tapi yang biasa adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Itu satu. Yang kedua adalah mutawaddi, itu berniat agar diperbolehkan melakukan sholat. Nawaitul wudu'a listibahatis sholah, itu boleh ya. Nawaitul wudu'a listibahatis sholah, saya niat wudu untuk diperbolehkan apa? Sholat. Atau misalkan listibahatis tawaf, tergantung niatnya. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang ketiga, tawaddi ini khusus yang mujaddid. Mujaddid itu orang yang selalu memperbaiki wudu. Mujaddid itu apa? Orang yang mudawwamatul wudu. Jadi ketika dia batal, dia itu langsung wudu. Batal wudu, batal wudu. Batal kok ngentut wudu. Batal kok menyentuh kubur dubul wudu. Ketika tidur, setelah bangun tidur wudu. Itu namanya mujaddid. Itu niatnya gimana? Jadi tidak berniat melakukan fardu wudu atau berniat melakukan wudu, berniat tidak harus tidak listibahatis sholah, karena cukup nawaitul wudu fardhal lillahi ta'ala. Jadi tidak khusus. Jadi niat wudu itu boleh takhusus atau umum, boleh khusus, boleh umum. Jadi seperti itu ya. Itu yang mujaddid. Kemudian bagaimana ketika ammas sahibud darurah, ataupun seperti orang yang beser. Tahu orang beser? Orang beser itu yang ketika pipis, setelah beberapa menit pipis lagi, atau ketika BAB setelah beberapa menit BAB, itu mana? Maka dia tidak cukup baginya berniat menghilangkan hadas atau berniat toharoh dari hadas, karena wudunya adalah yang berpengaruh untuk memperbolehkan, bukan raf'il hadas. Itu yang sahibud darurah ya. Baik, an-niyah. Baik, itu ya. Yang atsani, saya jelaskan ini ya, saya baca dulu. Al-awwalun niyah, yang pertama adalah niat. Atsani ghuslul wajhi, utawi kaping pindho ghuslul wajhi itu basuh wajah. Atsalitu, adapun yang nomor 3 ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini,
itu membasuh tangan dua serta kedua sikut dua, mirfaqun, kedua sikut yang ini. Ar-rabi'u mashu syai'i minar ra'si. Nanti kita jelaskan kenapa kok bukan ghuslu syai'in. Kenapa Pak? Mashu syai'in minar ra'si. Mengusap sesuatu dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kaki dua beserta kemeren-kemeren. Kemeren itu mata kaki. As-sadisu, adapun yang nomor 6 itu at-tertib, adalah mengurut tertib dari niat, tidak boleh meloncat ke kaki dan seterusnya. Kemudian wudhu itu kenapa kok difardukan kepada Bani Adam, anak keturunan Adam? Karena itu untuk apa? Hadas itu adalah dosa. Kalau diistilahkan hadas itu adalah dosa. Kenapa? Karena Nabi Adam dulu ketika makan buah khuldi itu memetiknya itu pakai apa? Pakai tangan. Maka qaslul yadaini ma'al fikar. Untuk menghilangkan dosa tersebut maka diistilahkan dengan wudhu. Kemudian kenapa kok ada ghuslul wajhi? Apa? Karena melihat apel ketika melihat buah khuldi itu dengan wajah maka diusap. Kemudian kenapa kok mashur syai'in minar ra'si? Karena apa? Buah khuldinya itu menyentuh sebagian kepala dari Nabi Adam. Jadi itu kisahnya kenapa kok wudhu itu diistilahkan difardukan kepada Bani Adam. Itu sekilas ya. Rijlun, kenapa kok sakit kakinya? Karena ketika mengambil buah khuldi itu berjalan dengan kakinya, maka dibasuh, dighusl rijlaini. Seperti itu ya adik-adik. Baik, fardu wudhu saya jelaskan satu-satu. An-niyat sudah tadi ya. Mana? Niat sudah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Ghuslul wajhi. Wa huwa ma baina manabitu sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyati. Jadi fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Dari sisi bagian atas itu adalah bagian antara manabitu sya'ri ra'si, tempat tumbuhnya rambut. Sini ya. Misalkan rambutnya lurus seperti ini enggak apa-apa, tapi kalau di ustadz misalkan seperti ini. Maka dari tempat manabitu sya'ri ra'sihi, dari awalnya itu batas minimal ya, batas minimal. Yang harus basah, berarti yang basuh tidak boleh alis seperti ini. Misalkan basuh alis seret, yang di sini enggak ya dibasuh, maka tidak sah wudunya ya. Kemudian dari mana lagi? Wa tahta muntaha lihyah, kalau dari bawah itu tumbuhnya jenggot atau dagu, seret gitu ya. Kemudian wama baina udunai, di pinggir itu tempat istilahnya apa? Pentil-pentilnya itu, telinga itu namanya batas dari pinggir. Bagaimana kalau godek itu bukan istilahnya godek atau apa ya, godek ya, itu bukan batas rambut, batas wajah, tapi batas wajah adalah di pentil-pentilnya ini loh, telinga ini. Jadi sini ya, seret ya, dari sini seret. Awalu juz'in ya, niatnya dari awal sini. Misalkan dari sini kita mengusapnya dari hidung ya, awal juz'in niat dari sini, seret, langsung manabitu sya'ri. Seperti ini ya. Nah, itu membasuh wajah. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan di hidung atau di pipinya ada rambut ya dibasuh itu. Kalau rambutnya tebal ya harus, kalau rambutnya tipis itu dibasuh sampai dalam. Tapi kalau tebal cukup dari luarnya. Misalkan jenggot ya, kita punya jenggot yang tebal, sekiranya kita mengusap itu sulit masuk ke kulit bagian dalam, itu cukup di luarnya. Tapi kalau jenggotnya tipis seperti ustadz misalkan, itu harus disela-sela sampai ke bawah kalau dimana tipis. Baik, seperti itu ya. Jadi seperti itu far'un. Misal apa, kita punya kumis misalkan, atau misal Ustaz
godeknya atau jambangnya itu di belakang, misalkan di belakang telinga, misalkan ada kasus seperti itu, maka tetap di ama baina udunaihi, di pentil-pentilnya ini tetap batas pinggir dari wajah. Jadi seperti itu ya, itu yang wajah. Fardu wudu yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan sampai siku dua. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini aw qadrahuma inda faqduhuma mil farqaini. Jadi fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku atau perkiraan dari sini ya. Jadi caranya seperti ini, seret ya, seret dari atas sampai ke sini, sampai dengkul. Itu jempolnya diginikan. Seperti ini. Kelihatan ya? Seret seperti itu. Langsung nyambung. Seret sampai ke. Kemudian bagaimana saat jika kurang dari siku-siku? Ya enggak sah, karena sampai ma'al firqaqaini. Tapi disunnahkan, nanti sunnahnya adalah melebihkan sampai lengan di sini. Karena apa? Besok di padang mahsyar Rasulullah SAW itu mengetahui bahwa itu umatnya itu dari mencorongnya atau ada sinarnya dari anggota wudu, a'dha'ul wudu. Jadi besok wajahnya bercahaya, kemudian tangannya bercahaya. Makanya sering-seringlah wudu agar kita dikenali dan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi seperti itu ya. Maka dilebihkan nggak apa-apa, sunnah. Kalau kurang ya nggak boleh, seperti itu ya. Seperti itu, ma'al mirfaqaini, membasuh. Kemudian ada kasus misalkan sikutnya itu ada di sini, ada di lengan. Bagaimana Ustaz? Ya sampai lengan sini. Misalkan ada kasus lagi apa sikute iki ono di lengan seperti ini. Maka batasnya ya sampai sikut. Sampai sikut seperti ini. Misalkan sikutnya ada di ketiak. Misalkan ada kasus ya, contohnya ada kasus di ketiak, maka sih ya sampai ketiak sini. Itu misal, jadi patokannya adalah dua sikut. Seperti itu ya, adik-adik ya. Membasuh kedua tangan sampai siku dua. Next, selanjutnya mengusap sebagian kepala. Yang fardul wudu ar-rabi yaitu mashu syai'in minar ra'si. Dijelaskan kenapa kok mashun bukan ghuslun. Karena ya seperti tadi, dulu Nabi Adam itu ketika mengambil buah khuldi itu rambutnya, sebagian rambutnya itu kena daunnya atau kena bagian pohon khuldi itu. Jadi disyariatkan sebagian. Kalau Imam Syafi'i itu sebagian. Tapi sunnah itu di semuanya. Seperti ini. Sunnah semuanya. Maskur Roshi. Walau ba'du sya'ratun. Misalkan rambutnya kita mengusap rambut ngambil 3 helai, itu cukup sah kalau Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak sah. Karena kita sebagian besar di Indonesia adalah mengikuti madhab Syafi'i, maka seperti itu. Cukup 3 helai. Bagaimana jika rambutnya panjang, Ustaz? Biasanya perempuan rambutnya. Lah itu tidak boleh tidak boleh ujung rambutnya cukup dicelupkan atau dioleskan air, tidak boleh. Harus dari sebagian yang menempel kulit. Jadi misalkan kepalanya di sini ya, rambutnya di sini, yang rambut atas, bukan rambut bawah yang panjang itu, bukan seperti itu. Ya, perlu diperhatikan ya. Seperti itu. Mashu syai'in minar ra'si, seperti itu. Jadi syariat rambut diusap adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Misalkan rambut kita belintik atau ikal, keriting misalkan. Ya dari awal madhab sya'ri, dari yang menempel di kulit, bukan dari ujungnya itu. Ketika kita tarik rambutnya, seret, murah dioleskan kepada rambut yang tunduk. Nah, itu tidak sah ya, tidak sah seperti itu. Itu mengusap sebagian kepala. Next, yang ketiga fardu wudu yang harus kita lakukan adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa illam yakuna fi mahallin. Sampai kedua mata kaki. Misalkan mata kakinya kita pendek ya sampai mata kaki.
tapi sunnahnya dilebihkan sampai dengkul ya, tapi untuk syariatnya sampai mata kaki. Mata kaki itu yang dua itu dijelain antara betis dan telapak kaki itu mata kaki seperti itu. Kemudian yang terakhir, fardu wudu yang terakhir adalah tartib, artinya urut, tidak boleh niat langsung ke membasuh kedua tangan, harus urut dari niat nawaitul wudu alhamdulillah taala langsung membasuh wajah, kemudian tangan 3 kali, sunnahnya 3 kali, kemudian mengusap sebagian kepala, kaki, dan tartib harus urut seperti itu ya adik-adik. Baik. Di bagian yang selanjutnya adalah syarat-syarat wudu. Faslun fi syara'itil wudu'i, kang tetap nerangaken pira-pira syarat wudu. Syurutul wudu'i asyaratun, utawi syarati wudu iku 10. Syarat-syaratnya wudu itu ada 10. Yang pertama, islamu, nyatani Islam, wat tamyizu lan tamyiz, wan naqau 'anil haidi wan nifas, bersih saking haid lan nifas, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyara, dan bersih saking barang kang bisa nyampeaken tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Wa alla yakuna al hudri, jadi tidak ada yang menghalangi dari sesuatu yang menghalangi ke kulit, misalkan tato yang tidak itu tidak boleh ya, tidak boleh. Wa alla yakuna 'alal 'udwi tidak ada yang merubah, misalkan di tangan kita ada minyak za'faron yang merubah air, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah wal ilmu bi fardiyatin, harus tahu kefarduan wudu, bahwa mengusap wajah itu fardu, bahwa niat itu fardu, bahwa membasuh kaki itu fardu bukan sunnah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Kemudian wal ma'ut tahur, airnya suci. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Nanti kita jelaskan bagaimana itu dukhulul waqti. Lanjut, mana ya ini ya, syarat wudu. Syarat wudu. Ini bentar. Syarat-syarat wudu yang selanjutnya adalah, sebentar saya carikan. 95. Bentar. Baik. Syarat-syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Jadi tidak boleh harus masuk Islam dulu baru boleh wudhu. Orang kafir tidak disyariatkan wudhu. Kemudian yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah bisa mengetahui bahwa ini haram, bahwa ini halal. Itu namanya tamyiz. Kemudian bocah atau anak kecil ya tidak disyariatkan di sini, tidak disyaratkan berwudu, ataupun ya anak kecil, balita, bocah, atau orang gila itu tidak disyariatkan majnun karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah, bentar saya mana bentar ya. Yang ketiga adalah suci dari haid, selanjutnya dan suci dari nifas. Harus tidak haid, kemudian tidak nifas. Yang keempat adalah naqo an syatir, tidak ada satir ke kulit. Maksudnya apa? Tidak ada yang menghalangi ke kulit. Misalkan di tubuh kita atau di tangan kita itu ada apa? Ada tato atau minyak za'faron atau yang menghalangi sampainya air kepada basyarah, kepada kulit. Itu harus dibersihkan dahulu. Misalkan punya tato ya harus dihilangkan, mau gak mau harus dihilangkan seperti itu. Bagaimana jika tatonya di luar anggota wudu? Ya nggak apa-apa kalau seperti itu, tapi alangkah baiknya ya tidak bertato lah ya, utamanya yang di anggota wudu itu tidak boleh. Itu yang menghalangi kita ketika besok di padang mahsyar diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena apa?
Besok ya anggota wudhu kita itu dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Tidak ada benda yang menempel di atas anggota tubuh yang dapat merubah sifat-sifat air. Seperti ini ya. Itu yang selanjutnya. Seperti apa? Minyak za'faron. Tahu minyak za'faron? Minyak za'faron itu ya bisa merubah dari segi warna, bau dan sebagainya. Kemudian cendana, kayu cendana itu bisa merubah air. Yang selanjutnya adalah tahu kefarduhan wudhu, bahwa mengusap wajah itu fardu, bahwa mengusap kaki itu fardu, bahwa niat itu fardu. Kemudian menggunakan anggota yang kanan. Tidak meyakini fardu itu ada ini enggak ya? Yang nomor ini bukan termasuk. Ini yang sunnah ya, sunnah. Ini keliru. Yang selanjutnya adalah tidak meyakini fardu wudhu itu sebagai sunnah. Saya meyakini bahwa mengusap wajah itu sunnah, bukan seperti itu. Bahkan sebaliknya, misalkan mengusap telinga itu sunnah apa fardu? Itu fardu, bukan sunnah. Jangan sampai keliru. Kemudian ma'ut tahur, airnya harus suci. Kemudian apa? Masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Atau apa? Orang yang menempel seperti perempuan istihadhah, itu harus masuk waktu sholat. Yang terakhir adalah mualah bagi yang langgeng hadas. Maksudnya ketika kita beser itu harus terus menerus, harus wudhu. Kemudian tidak boleh setelah mengusap wajah kok ditinggal menonton TV setelah itu sah, tapi tidak harus mualah bagi yang langgeng hadis, harus terus menerus seperti itu ya adik-adik. Jadi itu syarat-syaratnya wudhu ada 10. Dihafalkan ya. Islam, tamyiz, suci dari had dan nifas, tidak ada satir ke kulit, tidak ada yang merubah air dari badan, tahu kefarduan wudhu, tidak menganggap yang fardu itu sunnah, tidak menganggap yang sunnah itu fardu, airnya suci, masuk waktu sholat, dan mualah terus menerus. Yang terakhir adalah nawaqidul wudu fi nawaqidul wudu'i. Nawaqidul wudu'i arba'at asya, utawi pira-pira perkara kang batalaken wudu itu ada 4. Al awwalu, yang pertama, khariju min ahadis sabilaini, keluar sesuatu dari jalan 2, min kubulin au duburin, dari kubur atau dubur, rihun au ghairuhu illal mani, baik itu yang keluar adalah angin kentut atau misalkan air atau sesuatu yang lain, illal mani, kecuali mani itu tidak membatalkan wudu. Karena Rasulullah itu di sebuah hadis jelaskan bahwa ketika diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa ketika itu Rasulullah berhubungan dengan Sayyidatina Aisyah itu langsung salat illal mani. Atsani zawalul aqli bin naumi aw ghairi. Yang kedua adalah hilang akal karena sebab apa? Sebab hari ini kurang tidur. Karena sebab tidur au ghairihi, misalkan hilang akal, kecuali tidur yang duduknya menetapi kedua pantatnya seperti ini, tidak senden, itu yang termasuk ini. Kemudian ats-tsalits attiqa'u basyarati rajulin wa mar'atin, yang kabira ini bersentuhan dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, bukan mahram ya, bukan mahram. Yang keempat adalah masukubul adami au halqadil burihi bi batnir rahati au butunil asabi, mengusap menyentuh kubul atau anak adam, baik itu kubulnya dari mahram ini juga hewan seperti itu. Kubulnya hewan tidak boleh, bisa membatalkan wudhu. Ataupun anak kecil, misalkan kubulnya anak kecil ya termasuk dari membatalkan wudhu. Misalkan besok kita mempunyai anak, misal kita mengganti popok, itu ketika menyentuh maluan ya membatalkan seperti itu ya adik-adik. Saya jelaskan satu persatu. Yang membatalkan wudhu, keluar sesuatu dari jalan 2. Seperti tadi ya sudah dijelaskan ya. Baik itu misalkan yang keluar seperti apa, ada hewan yang keluar dari tubuh kita, ya tetap membatalkan wudhu ya, wudhu. Hilang akal, tidur atau gila, kemudian bersentuhan kulit laki-laki perempuan sampai seterusnya. Kemudian bukan mahram, bukan muhrim ya, mahram, yang betul itu mahram. Mahram itu apa?
Eh, kecuali ya misalkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, ayah ibu kalian, kalau itu kecuali yang bersentuhan tidak batal itu ya ayah, ibu, bukde, kemudian pakde, bule, balik, dari baik itu dari pihak ibu, baik itu dari pihak ayah, itu sama-sama membatalkan. Tidak membatalkan, maksudnya tidak membatalkan. Kemudian ponaan juga tidak membatalkan. Kalau misanan, kalau misanan gimana misanan? Misanan itu membatalkan ya, batal ya misanan. Misalkan kita dengan anaknya bude itu batal, seperti itu ya, seperti itu membatalkan. Yang ini maksudnya bukan mahram. Selanjutnya menyentuh kubur atau dubur anak Adam. Ini sudah jelas ya, menyentuh kubur dan dubur anak Adam. Baik. Yang terakhir sekali adalah sunnatul wudu. Sunnah wudu yang pertama adalah membaca basmalah. Tapi ketika atau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu ta'ala. Itu sunnah. Bersiwak seperti ini ya, siwak atau sikat gigi bisa, sikat gigi. Cara siwak harus berbentuk 8 seperti ini. Di sini disunahkan Rasulullah. Karena Rasulullah itu bersiwak dengan seperti ini. Seret. Ya. Jadi seperti 8. Seret, seret, seret. Itu disilang-silang. Yang selanjutnya adalah cuci tangan sebelum masuk ke wadah. Mana? Bentar. Yaitu ya, berkumur. Cuci tangan dulu, cuci tangan biar apa? Itu sunnah. Kemudian berkumur, matmadu itu berkumur. Kemudian istinsyak, menyesep banyu hidung ke hidung. Set. Istinsyak itu salah satu, saya dapat ijazah dari guru saya dulu bahwa istinsyak itu mematikan semua virus yang ada di ini. Termasuk ya COVID itu juga bisa dimatikan dengan istinsyak. Ya, nanti praktekkan ya. Bisa berkumur, langsung beristinsyak. Istinsyak, set, sampai kira-kira masuknya hidung itu sampai ke batas ini, sampai kira-kira sakit. Dan baru dikeluarkan. Itu mematikan virus. Yang selanjutnya adalah mengusap seluruh bagian kepala, kemudian bagian kepala semua ya, kemudian mengusap telinga, mendahulukan anggota kanan, mualah terus menerus, menggosok anggota wudhu, mutalas 3 kali. Jadi sunnah 3 kali, 3 kali, kaki 3 kali. Kemudian membaca doa setelah wudhu, hafal ya, doa setelah wudhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin wa ja'alni minat sholihin. Seperti itu ya adik-adik. Baik, mungkin itu adik-adik tentang penjelasan tentang wudhu. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup sampai jam 9. Jika ada pertanyaan seperti itu ya. Setelah ini Ustadz akan membagikan Google Form yang dimana di situ ada soal dan multiple choice, 5 soal multiple choice yang harus kalian jawab. Baik, seperti itu ya. Mungkin ada lebihnya keterangan dari Ustadz, mohon maaf. Kita baca kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini Google Form diisi ya.